waktu Pak Ustadz sendiri memutuskan untuk menjadi seorang mualaf nih, Ya. itu kapan dan usia berapa? Kalau prosesnya sih menurutku cukup panjang ya. Iya. Kan aku kayaknya tadi kalau andai kan setiap orang tuh punya jalan Iya. untuk bisa dapat Islam, kayaknya jalanku itu adalah termasuk jalan yang mungkin bagian logikanya. Iya. Jadi prosesnya itu cukup panjang, 5 tahun sebelum aku masuk Islam di umur 18 tahun sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu mungkin masih SMP, dan waktu SMP itu karena aku sudah punya agama yang lama, Iya. karena aku suka main game itu ngajak mikir waktu itu, RPG, namanya Final Fantasy salah Oke. satunya. Nah di game itu dia kan ngajak berpikir tentang konsep tentang kehidupan, Iya. konsep tentang ada nggak sih Tuhan itu dan seterusnya. Nah di titik itu aku menjadi nggak percaya tuh sama agamaku, Oke. karena aku berpikir bener nggak sih atau semua ini kayak cuma sekedar kayak cara untuk ngendalin manusia aja ataupun sesuatu yang lain. Akhirnya waktu itu aku merasa kayaknya agama ini nggak perlu juga nggak apa-apa deh. Belum lagi tradisiku sebagai seorang Chinese itu kan sebenarnya kan menganggap agama itu kan tidak terlalu penting ya. Iya. Artinya misalnya kalau di dalam orang-orang Chinese kita dibilang gini doang, yang penting kamu jangan ganggu orang Lik, dan jangan diganggu orang. Udah itu aja cukup. Yang penting Iya. hidup itu baik dan seterusnya. Artinya kita juga merasa ya aku nggak perlu agama untuk bisa berbuat baik. Iya. Akhirnya aku menjadi seorang ateis pada saat itu karena merasa bahwa agama tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hidupku. Seperti kayak dari mana aku berasal, setelah mati apa sih kejadiannya, lalu di Iya. dunia ini aku harus ngapain gitu. Nah akhirnya aku menjadi seorang ateis. Aku negasiin semua hal tentang Tuhan. Ada orang-orang yang waktu itu ya orang-orang dalam tanda kutip remaja-remaja gereja terus kemudian datang bilang Iya. bertobatlah Li, kerajaan Tuhan sudah dekat. Aku bilang dari Hong Kong kayak gitu-gitu. Itu termasuk yang ngebully agama. Oke. Karena aku merasa mungkin agama nggak memberikan manfaat buat aku. Iya. Nah setelah jadi ateis itu singkat cerita aku belajar tentang sains. Di titik itu aku malah menemukan bahwasanya secara logika dan pola-pola yang aku dapat dalam hidup itu ternyata nggak mungkin nggak ada Tuhan. Iya. Jadi dari ateis aku percaya nggak mungkin nggak ada Tuhan sih, ada sih Tuhan. Iya. Cuma kayaknya Tuhan ini bukan yang dimaksud agama deh. Jadi naik level dari ateis jadi agnostik. Jadi percaya Tuhan ada, tapi tetap agama bullshit bagiku waktu itu. Nah, fast forward ketika aku tetap belajar tentang kehidupan, tentang nyari Tuhan dan seterusnya. Fast forward sampai ke kuliah. Akhirnya aku dapat Islam di situ. Dan kenapa aku baru bisa dapat Islam di kuliah IPB pada waktu itu? Karena yang aku dapat ternyata sama sekali berbeda, totally different dengan Islam yang aku lihat ketika aku masih SMP. Yang aku lihat ketika masih SMP, SMA itu adalah Islam yang membuatku kayak mundur. Islam yang egois, Islam yang nggak menghormati orang lain, Islam yang nggak toleran dan segala macam. Ternyata yang aku lihat bukan Islam, yang aku lihat Muslim. Akhirnya ketika aku tahu Islam kayak apa, aku bilang wah ini sebenarnya aku cari nih perwujudan daripada Tuhan yang aku sudah sadari ketika aku belajar sains. Iya. Akhirnya cocoklah dengan Islam yang aku dapat. Nah itu bagianku logika itu sih. Akhirnya dapat Islam. Akhirnya ya, tapi berarti panjang juga tuh Pak Ustadz ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Dan salah satu yang menjadi pemicunya adalah 2001 ketika 9/11 itu. Jadi ketika ada gedung kembar ditabrak, lalu Islam muncul di dunia sebagai muka teroris, Islamofobia muncul di mana-mana, tanpa sadar itu memberikan aku juga sebagai ruang untuk bisa memahami Islam. Karena kan akhirnya kan lebih banyak orang yang mau menjelaskan tentang Islam dan seterusnya. Karena Islam yang aku dapat di kota kelahiranku di Palembang itu adalah Islam yang menurutku ya tadi tidak nyaman buat aku. Ternyata bukan Islam sih, tapi Muslim. Perbedaannya? Muslim itu tidak selalu Islam dan Islam belum tentu direpresentasikan Muslim. Menarik ketika ada seorang ulama yang berkata bahwasanya seringkali Islam itu tertutup oleh Muslim. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi kalau ini adalah Islam, ini ada orang lagi mau ngeliat Islam, ketutup sama Muslimnya nih. Karena ternyata Muslim banyak yang tidak merepresentasikan Islam.